Kalian diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kalian. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita selaku pengikutnya yang insya Allah senantiasa berusaha untuk istiqomah akan mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya di yaumil qiyamah kelak, dan juga kita bermunajat semoga kita dapat berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam menunaikan ibadah haji maupun ibadah umroh bersama kedua orang tua kita atau orang-orang yang kita sayangi dan cintai. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang Pak Amin banggakan, sebagaimana biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Keberkahan suratul Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, orang tua kita, bapak, ibu, guru, saudara, dan sahabat-sahabat kita diberikan kesehatan dan keafiatan, dijauhkan dari berbagai macam penyakit jasmani dan rohani, dan apabila sedang sakit, semoga Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, disehatkan dan diafiatkan seperti semula. Dipanjangkan umur untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga semoga diberikan kemudahan dalam berbagai urusan, dalam menuntut ilmu. Semoga Allah berikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Orang tua kalian dan bapak ibu guru, semoga diberikan kemurahan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula untuk keluarga besar kita yang telah berpulang ke rahmatullah, termasuk bapak ibu guru dan sahabat-sahabat kita. Semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan alam kuburnya, serta Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sudah mengaktifkan kamera, dan mayoritas ya yang mengaktifkan kamera adalah yang putri, yang putranya nggak ada ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah 22 anak yang bergabung, mudah-mudahan yang lain segera bergabung. Baiklah, Pak Amin akan absen terlebih dahulu. Yang tidak merespon dianggap alfa. Jika kalian tahu tentang keberadaan teman kalian, tolong sampaikan di forum ini ya. Adelia Dwi Irdana. Oke. Ahmad Raihan Hazami. Aisyah Fahzira. Hadir, Pak. Andi Novita Indriani. Hadir, Pak. Anissa Hapsari Asrun. Hadir, Pak. Aufa Hajran. Ayatullah Hatami. Hadir, Pak. Balkis Hasna Syauqiyah. Hadir, Pak. Diana Marizda Al-Mubarak. Hadir, Pak. Fadli Arki Putra. Farida Fadilatun Nisa. Hadir, Pak. Fitri Mutiah Fahira. Hadir, Pak. Hadap Muhtadi Azmi. Hafiz Mujahidin Qoidi. Haikal Firdaus. Hegel Diva Al-Fikir. Lydia Rosita Dewi. Hadir, Pak. Muhammad Haikal Rantizi.
Muhammad Rehan Fatah, Muhammad Fajar Usman, Muhammad Gifari, Hadir, Pak. Muhammad Zikri, Muima Safitri, Hadir, Pak. Nabila Muazzaro, Nazla Fatih, Hadir, Pak. Nazla. Berikutnya Nindya Mutiara Cinta. Tidak ada. Nurhalisa Salsabila Hanum. Putri Fatimah Sarah. Hadir, Pak. Putri Triana Nurhalisa. Hadir, Pak. Raisa Az-Zahra Arnas. Hadir, Pak. Regina Finka Adelina Az-Zahra. Hadir, Pak. Sabili Muhi. Salsabila Nurul Hidayah. Hadir, Pak. Sapa Nabila. Hadir, Pak. Siti Ainun. Hadir, Pak. Iya. Berarti yang belum bergabung cukup banyak ya. Pak, maaf, Novita Ya. kelewat tadi. Novita Ramadianti. Oke, Iya, ya. Pak. Mohon maaf ya. Makasih, Ada Pak. lagi yang lewat? Kenapa? Nabila juga hadir. Tadi saya nggak di absen. Oh, tadi udah pamen absen, cuman nggak merespon. Pamilitus apa? Ya, makasih ya konfirmasinya. Amin, maaf. Nindya hadir, Pak. India, oke, ya, India hadir. Ada Muhammad lagi? Amin. Muhammad Zikri. Zikri. Ya, oke. Siapa lagi? Haikal Firdaus, Pak. Haikal Firdaus. Tadi di absen kemana? Baru bergabung ya? Itu. Ada lagi? Oke, Pamin pastikan kembali ya yang belum bergabung. Adelia, Raihan Hazami, Aufa Hajaran, Fadli, Bapak Delia hadir. Adelia hadir. Kemudian Hadaf, Hafiz, Hegel, Haikal Rantizi, Rehan Pata, Fajar Usman, dan Sabili Muhi. Itu yang belum hadir atau belum bergabung, mudah-mudahan sebelum berakhir mapel PPKN mereka sudah bisa bergabung ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kalian sudah mengerjakan soal PTS ya. 2 bab dengan 2 KD karena memang untuk semester 1 ini materi cuma ada 2 bab dengan 2 KD. Dan kalau dilihat dari hasilnya adalah di atas KKM ya semua. Mayoritas ya, semua kelas rata-rata seperti itu. Entah karena online ya dan tidak mengaktifkan kamera atau bagaimana atau memang pada dasarnya kalian mampu mengerjakan soal-soal itu dengan baik. Tapi yang pasti Pak Amin ingin mengingatkan kepada kalian bahwasanya nilai-nilai yang kalian peroleh selama ini tidak sepenuhnya Pak Amin ambil untuk dimasukkan ke dalam penilaian. Artinya, jika kalian mendapat nilai 100, tidak angka 100 itu Pak Amin masukkan ke dalam buku penilaian Pak Amin. Jadi, Pak Amin ada pengurangan poin ya, semuanya ya. Dikurangi jadi 95. Yang 95 jadi 90 dengan berbagai pertimbangan ya. Yang pasti untuk yang nilainya sudah 75 itu tidak akan ada pengurangan. Atau yang di bawah KKM apalagi ya. Jadi yang nilai-nilai 100 ya. Pokoknya antara 85 sampai 100 itu akan ada pengurangan 5 poin gitu. Tapi jangan khawatir, hasil akhirnya masih tuntas juga gitu. Dan itu juga dilakukan bukan hanya oleh Pak Amin tapi juga Bapak Ibu guru yang mengajar karena pertimbangannya dengan pembelajaran secara online di saat kalian mengerjakan soal ada kemungkinan kalian mengerjakan soal dengan cara searching open book ya atau kalian tukar jawaban dengan sama teman dengan screenshot terlebih dahulu soal tersebut ya kemudian di-share kepada teman yang belum ujian gitu apalagi kemarin PTS pelaksananya tidak serempak gitu ya
sampai untuk mapel tahfiz khusus IPA, IPS dan agama itu hanya hitungan beberapa menit sudah selesai gitu ya. Padahal tuh kayaknya nggak logis juga gitu ya. Tapi Pak Amin maklumin dengan kondisi yang seperti ini. Gitu. Jadi nanti kalau kalian menerima rapor PTS ya, kalau ada nilai kalian yang belum tuntas ya, nanti Pak Amin akan berikan kesempatan untuk menuntaskan nilai tersebut, atau kalian merasa ada nilai-nilai yang masih kosong, ya mungkin kalian belum pernah ikut PH sekian gitu, atau tugas yang belum kalian kerjakan, tetap nanti Pak Amin akan berikan kesempatan setelah raport PTS dibagikan. Yang pasti hasil akhirnya untuk anak kelas 12 akan tuntas semua, karena kalian mau lulus ya, tinggal nanti nilainya bagus atau tidak bagus gitu ya. Mau di atas 80 apa di bawah 80 gitu ya. Kami nggak akan segan-segan memberikan nilai akhir 90 manakala memang kalian satu disiplin dalam kehadiran, disiplin dalam mengerjakan tugas, kemudian nilai KI 3 atau kognitifnya juga bagus-bagus seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kita lanjutkan materi kita masih bab 2 ya. Kemarin ada beberapa soal yang sebetulnya belum disampaikan oleh Pak Amin, tapi Pak Amin ujikan dan ternyata jawaban kalian benar semua gitu ya. Kita kembali lagi bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pak Amin ingin mengulang terlebih dahulu supaya kalian nggak lupa. Seperti kita ketahui bersama bahwa negara kita adalah negara hukum dengan dasarnya atau sumber hukumnya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatunya haruslah berdasarkan hukum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara banyak dibuat peraturan-peraturan ya yang menunjukkan bahwa memang benar negara kita adalah negara hukum. Jadi peraturan dibuat itu adalah cerminan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tinggal bagaimana pelaksanaan penerapannya gitu ya. Apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, terkait dengan materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, tentunya tidak boleh pilih kasih. Tidak boleh tebang pilih. Tidak boleh hukum itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Semua warga negara Indonesia punya kedudukan yang sama di mata hukum. Apa sumbernya? Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Ya, jadi semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Ya, di satu sisi kita punya kedudukan yang sama, ya. Tetapi di satu sisi ketika hukum itu ditegakkan, sudah diputuskan, maka kita harus menghormati keputusan tersebut. Ya, kecuali